Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa yang akan dipimpin oleh Mas Andi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Amin ya rabbal alamin. Tanda Anissa Salwa, Deva Agisviana, Dinitri Utami, sakit, Eka Bangun. Selanjutnya kita tadarus seperti biasa. Kali ini kita akan membaca Quran Surat Ali Imran ayat berapa itu? Ayat ke-16. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita telah memasuki elemen baru, yaitu elemen sejarah kebudayaan Islam dengan tema meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Nusantara. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, memahami sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, membuat karya mengenai sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Dengan KKTP yang harus kalian tuntaskan, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu membuat karya bagan timeline, resum slide presentasi, dan bermain peran tentang sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Untuk mode pembelajaran yang akan kita gunakan pada elemen ini, yaitu PJBL atau Project Based Learning, dengan metode pembelajaran, diskusi, dan presentasi, dengan melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan TIPEC. Jadi nanti kalian akan berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Minta kalian semua untuk scan barcode yang tertera pada layar proyektor guna untuk mengetahui kesiapan belajar kalian pada materi ini dan untuk mengetahui gaya belajar kalian. Tolong anak-anak semua untuk scan barcode yang tertera di depan. Ayo, 1, 2, 3, bersama-sama di scan barcode-nya, nak. Sudah? Nah, silahkan kalian kerjakan atau kalian pilih pernyataan yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Dan nanti di bagian akhir terdapat tes gaya belajar juga seperti itu. Kalian pilih sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri kalian. Sudah selesai mengerjakan asesmen dan tes gaya belajarnya, nak? Alhamdulillah. Nah, kalau gitu Bu Rizky cek dulu hasil kalian dan Bu Rizky analisa terlebih dahulu. Gaya belajar auditory terdiri dari Amalina, Eka, Excella, Jessica. Jadi sudah mengetahui semua ya, kalian masuk pada gaya belajar apa? Oke, selanjutnya Bu Rizky akan tanya kepada kalian terlebih dahulu. Apa sih yang kalian ketahui dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara? Ada yang tahu, nak? Islam menyebar di Indonesia atau masuk ke Indonesia itu melalui berbagai cara. Cara yang pertama melalui perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan juga dakwah. Pada abad keberapa ya Islam itu mulai ada di Indonesia? Ada yang tahu, nak? Oke, silakan Mas Aditya.
teori apa saja ya yang mengemukakan Islam itu masuk ke Nusantara? Ada yang tahu, Nak? Oke, Mbak Eka, bagaimana? Ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, teori Cina, dan teori kemaritiman. Iya, memang teori yang mengemukakan kalau Islam itu masuk ke Nusantara, teori Gujarat, teori Arab, teori Cina, teori Persia, dan yang terakhir teori kemaritiman. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mempelajari sejarah masuknya Islam ke Nusantara agar kita semua mengetahui bagaimana toh islamisasinya Islam di negara kita, gitu ya. Oke, bagaimana semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, Bu Rizky akan menayangkan video terkait materi kita pada hari ini. Tolong kalian amati, kalian cermati, dan kalian bisa menyampaikan isi dari video tayangan tersebut. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Stefan Le. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Nah, bagaimana tayangan tadi sudah kalian saksikan dengan cermat? Sudah tahu isinya? Nah, kalau gitu siapa yang mau memberi tanggapan dari isi video ini tadi? Saya, Bu. Iya, Mbak Nisa, bagaimana menurut kamu? Di dalam teori Arab telah masuk di Indonesia mulai tahun ke-7 Masehi. Islam berkembang di Samudra Pasai. Islam terdapat 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi, yang kedua, mazhab Maliki, yang ketiga Syafi'i, dan 4 Hambali. Ya, Islam ke Nusantara itu pada dasarnya melewati perjalanan yang panjang. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskannya. Masuk ke Indonesia yang saat itu masih dikenal apa Indonesia itu? Nusantara. Nah, yang masyarakatnya pada saat itu kepercayaannya menganut agama apa? Hindu dan Buddha, iya betul. Dan jika saat ini masih banyak dijumpai tempat-tempat ibadah yang akulturasi kebudayaannya seperti Hindu dan Buddha. Teori masuknya Islam di Indonesia itu terdiri dari 5. Ya, lebih lengkapnya 5. Yang pertama teori apa, Nak? Teori Gujarat. Yang kedua teori? Ya, yang ketiga teori? Yang keempat teori? Ya, dan yang kelima teori? Maritim. Nah, media penyebaran Islam di Indonesia sendiri itu melalui apa? Cara apa? Perdagangan. Yang kedua? Pernikahan. Yang ketiga? Oke, yang keempat? Yang kelima? Dan yang keenam? Iya, betul. Nah, lebih lengkapnya kalian nanti akan bergabung dengan kelompok kalian sesuai dengan gaya belajarnya. Yang mana nanti kalian akan mempelajari secara mandiri. Setelah itu kalian akan berdiskusi untuk menentukan proyeknya. Nah, silahkan sekarang untuk bergabung dengan kelompok untuk kelompok visual yang mana ya? Oh ya, untuk kelompok auditory di sebelah mana? Oke, berarti yang sana kelompok kinestetik. Nah, silahkan kalian cek grup WhatsApp kelas kalian. Bu Rizky telah membagikan link media pembelajaran. Tolong kalian buka. Ini mandiri dulu ya, kalian pelajari secara mandiri dulu. Sudah bisa diakses linknya? Untuk yang kelompok kinestetik, Bu Rizky sudah menyiapkan media pembelajaran drama. Untuk yang kelompok visual, Bu Rizky sudah menyiapkan media pembelajaran untuk kalian amati dan kalian pelajari jurnal. Untuk yang kelompok auditory, Bu Rizky sudah mengirimkan rekaman suara mengenai materi hari ini. Nah, tolong
kalian buka dan kalian pelajari ya. Ini sudah bisa dibuka jurnalnya? Sudah. Nah, kalian pelajari, kalian pahami. Untuk kelompok auditori sudah bisa dibuka rekamannya? Sudah. Rekaman suara sudah bisa digunakan ya? Earphone-nya aman semua? Oke, silakan kalian dengarkan, kalian pelajari. Mana untuk kelompoknya kinestetik sudah bisa dibuka video dramanya? Sudah. Nah, silakan kalian pelajari ya. Nah, setiap kelompok tugasnya membuat proyek sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Untuk kelompok gaya belajar visual nanti kalian akan membuat proyek apa, Nak? Oke, good job. Untuk yang kelompok auditory nanti kalian akan membuat proyek apa? Slide presentasi. Rencananya mau menggunakan slide presentasi dari PowerPoint atau Canva atau yang lain? PowerPoint. Oke. Kelompok kinestetik, kalian nanti akan membuat proyek apa? Drama. Oke. Setelah kalian mengamati dan mempelajari media pembelajaran atau materi yang telah Bu Rizky share sesuai dengan kelompok gaya belajar kalian, silakan kalian diskusikan untuk pembuatan proyeknya. Paham anak-anak? Untuk waktu pembuatan proyek, Bu Rizky kasih waktu sampai jam akhir pembelajaran. Bisa kira-kira? Nah, Bu Rizky sudah membagikan LKPD secara online ke grup WhatsApp kelas kalian. Coba kalian cek terlebih dahulu LKPD-nya. Bisa diakses ya Mbak Eka? Bisa. Oke. Oke anak-anak, kalian sudah menyiapkan peralatan untuk pembuatan proyek? Sudah. HP aman? Laptop aman? Jaringan internet aman ya semua? Mau kalian menunjuk salah satu teman kalian untuk menjadi ketua kelompok? Bisa ya? Bisa. Untuk kelompok kinestetik, ketuanya siapa? Maris. Boleh, Mbak Maris. Ya, untuk yang kelompok visual, ketuanya? Wiga. Untuk kelompok auditory, ketua kelompoknya? Oke, ya. Kelompok nantinya untuk membagi tugas kepada anggota kelompok agar proyek kalian bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan kriterianya. Nah, Bu Rizky tadi kan sudah membagikan materi sesuai dengan kelompok gaya belajar kalian. Nah, kalau kalian merasa itu masih kurang, kalian bisa mengakses internet untuk menambah informasi-informasi yang belum ada pada materi Bu Rizky. Paham ya, Nak? Ya kan? Nah, kalau gitu kalian bisa memulai pengerjaan proyeknya. Oke, bagaimana untuk proyek kalian tentang dramanya? Naskahnya sudah jadi? Sudah disusun ya naskahnya? Contoh video dari Bu Rizky tadi sudah dicermati? Oke, ini rencana sudah sampai mana? Oh, ya sudah mulai mempraktekkan sesuai naskah ya? Ini sudah sampai mana? Oh ya, kalian bisa memilih salah satu desainnya agar menarik ya. Nanti kalau semisal ada kesulitan atau kendala bisa panggil Bu Rizky. Untuk kelompok auditory ini sudah mulai mengerjakan apa? Mengerjakan presentasi Bu. Untuk kelompok visual ini bagaimana? Sudah siap proyeknya, sudah jadi? Sudah. Coba dicek terlebih dahulu, Bu Rizky mau lihat. Ya. Untuk kelompok auditory tadi ketuanya siapa? Nur Amanina. Oke. Sudah selesai proyeknya? Sudah. Iya. Silahkan kamu geser slide-nya, Bu Rizky mau cek. Iya, ini penjelasannya ya. Iya, Bu. Oke, berarti sudah selesai. Siap untuk dipresentasikan? Gimana ini untuk perkembangan proyek dramanya kelompok Kines? Sudah siap? Oke, sebelum
ditampilkan ke depan, Bu Rizky mau lihat dulu dialog kalian, silakan. Salam sejahtera Raden Surya. Kami membawa kain citra dan rempah-rempah dari negara kami. Semoga bermanfaat bagi rakyatmu. Salam sejahtera pula, Abdullah. Terima kasih atas semua barang-barangmu. Aku penasaran atas semua tentang keyakinanmu itu. Siap untuk menampilkannya di depan ya? Insya Allah. Proyeknya sudah selesai semua ya? Siap untuk dipresentasikan di depan? Ketujuh, Islam mulai dikenal di Nusantara melalui interaksi para pedagang. Para pedagang Arab, Persia, dan India berdatangan ke pelabuhan besar seperti Badrus dan Palembang membawa barang dagangan sekaligus ajaran agama. Selanjutnya adalah Permukiman pedagang muslim di Barus. Barus terletak di pantai barat Sumatera Utara, menjadi pusat permukiman pedagang muslim. Pemukiman ini tidak hanya memperkenalkan agama Islam, tetapi juga membentuk komunitas Islam di sekitarnya. sekian presentasi dari kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok visual. Oke, silakan untuk kelompok auditori untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Alur perjalanan dakwah di Nusantara, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut ahli sejarah, ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Mereka datang ke Indonesia dengan motivasi dagang sekaligus berdakwah. Biasanya mereka bergelar syahid atau syarif di depan namanya. Cara dakwah di Nusantara melalui hubungan sosial. Para mubalik pandai berhubungan sosial. Mereka terkenal santun dan ramah. Salam sejahtera Raden Surya. Kami membawa kain citra dari negeri kami. Semoga bermanfaat untuk rakyatmu. Salam sejahtera pula, Abdullah. Terima kasih semua barang-barangmu. Aku penasaran tentang cerita keyakinanmu itu, Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan dan kedamaian. Dalam Islam, kami diajarkan untuk berbagi rezeki dan menjaga hubungan baik sesama umat manusia. Menarik sekali, aku ingin mendengar lebih banyak. Apakah ada ulama yang bisa menjelaskan lebih dalam? Tentu ada seorang ulama bernama Syekh Hamid. Dia selalu berdakwah di pelabuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan tentang tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk hidup berdampingan? Dalam Islam kita diajarkan untuk saling menghormati. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apakah kami harus meninggalkan tradisi kami jika memeluk Islam? Tidak, Islam tidak datang untuk menghapus budaya maupun tradisi, tetapi menyempurnakannya. Selama tradisi maupun budaya itu tidak bertentangan dengan agama Islam, maka itu bisa dilestarikan. Bu Rizky mau mengevaluasi hasil pengerjaan proyek sampai dengan menampilkannya di depan. Nah, untuk kelompok visual, untuk kelompok auditori maupun yang kelompok kinestetik, ketika prosesnya sudah berjalan dengan baik, ketua kelompok tadi sudah membagi peran, membagi tugas.
dan proyek bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk hasil proyeknya ada beberapa catatan dari Bu Rizky, terutama untuk yang presentasi ke depan. Tadi untuk timeline dan slide presentasinya lupa tidak dikasih nama anggota kelompok ya? Ya, nanti sebelum kalian kirim hasil proyek kalian, terlebih dahulu kalian benahi ya nak. Oke, untuk kelompok kinestetik, hasil drama kalian bagus, meskipun masih ada sedikit canggungnya, tapi itu wajar. Tapi menurut saya keseluruhan semuanya sudah bagus. Bu Rizky mau salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu. Oke, Mbak Wiga, bagaimana? Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan budaya. Jalur perdagangan menjadi salah satu pintu masuk utama karena pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Cina membawa ajaran Islam ke pelabuhan-pelabuhan seperti Sumatera, Jawa, dan Maluku. Ya, proses penyebaran ini berlangsung secara damai ya anak-anak, beradaptasi dengan tradisi lokal sehingga Islam dapat diterima luas oleh masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan apa? Hindu-Buddha dan animisme. Dengan metode dakwah yang beliau terapkan bisa merangkul hampir seluruh masyarakat di sekitar mereka. Dari situlah Islam dapat berkembang pesat sampai dengan sekarang. Oke anak-anak, silakan kalian join kuis dengan kode yang tertera pada layar proyektor. 1, 2, 3. Nah, sudah bisa gabung ke kuis semua? Oke, Bu Rizky mulai kuisnya ya. 1, 2, 3. Oke, nampaknya sudah ada yang berhasil mencapai finish, Mas Adi. Saya akhiri kuisnya. Bu Rizky akan menyampaikan hasil tes sumatif kalian yang telah kalian kerjakan barusan tadi. Yang Bu Rizky sampaikan untuk yang remedial terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang remedial atau yang mendapatkan skor di bawah 70, Mbak Nabila, Mbak Excella, dan Mbak Jessica. Nah, untuk keempat anak tadi, silahkan kalian nanti sampai rumah mengerjakan remedial yang nantinya remedialnya akan Bu Rizky bagikan melalui grup WhatsApp ya. Dan untuk yang selain 4 nama tadi, kalian akan Bu Rizky bagikan pengayaan, mengirimkan link pengayaan, bisa kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Anak-anak pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Nah, siapa yang mau menyampaikan refleksi pada kali ini? Kami dapat mengeksplorasi pembelajaran sesuai dengan minat serta kemampuan kami, dan kami dapat mempraktikannya secara langsung. Iya, pembelajaran TIPEK memudahkan kalian mengakses pembelajaran secara luas, dan juga kalian bisa mengakses tambahan materi di internet. Dan yang terakhir tadi kalian mengerjakan asesmen sumatif menggunakan aplikasi apa? Kuisis. Mengerjakan remedial dan pengayaan, kalian buka link video yang Bu Rizky bagikan ya, sebagai penambahan wawasan kalian terhadap sejarah Islam di Indonesia. Nah, karena rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah usai, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.